Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilsyah Pratama, NIM 2102718. Di sini saya akan menonton dan menyimpulkan dari video yang saya tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem tata udara gedung, pembahasan mengenai ventilasi mekanis atau biasanya disebut dengan exhaust khusus untuk bangunan tinggi. Terlebih dahulu kami akan menjelaskan mengenai sistem ventilasi mekanis atau exhaust itu sendiri. Jadi ventilasi mekanis atau exhaust itu berfungsi untuk menghilangkan gas-gas yang tidak menyenangkan seperti uap air dan kalori yang berlebihan untuk membantu mendapatkan kenyamanan termal. Hal itu tercantum di dalam SNI nomor 036572 tahun 2001 tentang tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung. Ruang apa saja yang memerlukan ventilasi mekanis atau exhaust itu? Biasanya memang ruang-ruang yang tidak dibelikan AC sebagai pengondisian udara untuk pendinginan. Misalnya pertama untuk dapur atau pantry, tujuannya apa? Untuk mengurangi atau menghilangkan panas atau kalori berlebih, menghisap asap, menghilangkan uap air saat memasak. Juga pada area kamar mandi atau toilet untuk menghilangkan atau mengurangi kelembaban, bau, dan uap air, serta umum juga digunakan pada area parkir, khususnya pada area-area parkir yang di basement, untuk menghilangkan atau mengurangi panas berlebih dari kendaraan dan juga biasanya mengurangi asap. Nah, dari video tersebut, pertama kita mengenal yang namanya ventilasi. Ventilasi ini fungsinya sebagai suatu sistem untuk pertukaran udara ataupun oksigen, yang dimana pada sistem ventilasi mekanis ini atau yang disebut exhaust berfungsi sebagai untuk menghilangkan gas-gas yang tidak menyenangkan ataupun uap air dan kalori yang berlebihan dalam suatu ruangan atau suatu tempat untuk membantu mendapatkan kenyamanan termal. Nah, di sistem ventilasi ini eh, bisa digunakan dalam beberapa tempat gitu, seperti dapur atau pantry yang fungsinya untuk mengurangi dan menghilangkan panas yang berlebih, menghirup asap atau menghisap asap dan menghilangkan uap air saat memasak. Lalu ada juga di kamar mandi ataupun toilet yang fungsinya di mana untuk mengurangi dan menghilangkan kelembaban, bau, dan uap air. Dan juga ada di area parkir yang fungsinya menghilangkan atau mengurangi panas berlebihan dari asap kendaraan. Eh, Selanjutnya kita lihat dalam diagram sistem ventilasi exhaust ini supaya lebih jelas. Misalnya ada sebuah gedung, eh, anggaplah gedung ini ada hotel, ada perkantoran di mana banyak menggunakan sistem ventilasi atau exhaust yang sifatnya sentral. Misalnya pada suatu lantai tipikal perkantoran di mana ada toilet publik di area core-nya, misalnya dari aktivitas kamar mandi atau toilet itu eh, udara atau kelembapannya baunya dihisap oleh exhaust. Begitupun misalnya ada pantry pada lantai tersebut, dari pantry juga dihisap panas dan asapnya oleh exhaust. Lalu disalurkan melalui ducting, biasanya ductingnya di atas plafon, dan disalurkan secara vertikal menuju ke atap. Nanti di atap ada udaranya disalurkan dan ada fan, exhaust fan utama yang membuang udara panas atau bau itu ke udara bebas, makanya diletakkan di atas dak atap. Begitupun juga umum juga digunakan pada hotel-hotel, terutama hotel-hotel yang tidak memiliki balkon. Biasanya pengkondisian udara atau exhaustnya direncanakan secara sentral. Dari kamar mandi hotel misalnya, uap air atau baunya semua dihisap melalui exhaust, disalurkan juga melalui ducting menuju ducting shaft utama ke exhaust fan di atap. Nah, untuk ruang lain misalnya di lantai dasar terdapat ada area komersial atau restoran di mana juga memiliki kamar mandi, ada kitchennya juga misalnya dari restoran.
Nah, biasanya kalau memang ada dinding yang berhubungan dengan udara luar, bisa juga udara-udara panas atau kelembaban itu disalurkan melalui exhaust air grill itu ke ducting langsung ke dinding terdekat di lantai tersebut. Ini juga umum juga digunakan. Jadi nanti di dindingnya ada grill, jadi disalurkan melalui fan, exhaust fan utama itu disedot disalurkan ke udara terbuka. Dengan catatan di lantai tersebut memang kebetulan ada dinding yang terhubung dengan udara terbuka. Jadi nanti ada grill semacam jalusi-jalusi gitu di mana udara bisa bersirkulasi secara bebas. Nah, yang juga penting dalam exhaust ini ialah pada area parkir di mana ada kendaraan yang kita sama-sama tahu menghasilkan kalor baik dari mesin dan juga dari asap knalpot. Itu biasanya dari kendaraan itu di basement khususnya disalurkan melalui exhaust air grill juga melalui ducting-ducting baik vertikal atau horizontal disalurkan melalui exhaust fan disedot gitu disalurkan ke halaman biasanya berupa duct house atau bisa disebut dog house itu merupakan struktur berupa beton ada grill-grillnya untuk menyalurkan udara panas atau exhaust airnya dibuang di halaman. Jadi kalau di bangunan high-rise yang memiliki basement itu sangat umum akan muncul kotak-kotak di halaman itu sebagai pembuangan udara panas dari area parkir atau basement. Nah, kalau misalnya kendaraannya atau basementnya luas, misalnya jangkauannya agak jauh, biasanya ducting itu kan ukurannya besar, bisa dibantu juga untuk basement yang luas dengan ada yang namanya jet fan. Jet fan itu tugasnya hanya mendorong udara saja dari yang jauh dari ducting atau fan disalurkan mendekati ducting. Itu juga sangat umum digunakan. Nah, untuk menjaga pertukaran udara tetap baik, khususnya pada area parkir basement ini, biasanya ada juga diperlukan fresh air. Nah, nanti ada duct house di area lain yang fungsinya bukan membuang udara panas atau udara yang berbau tadi, tapi lebih ke menghirup atau mengambil udara segar. Makanya namanya air intake yang warna biru ini disalurkan juga melalui ducting dan biasanya ada fan. Biasanya ukurannya juga cukup besar, maka kadang memerlukan ruang fan. Nah, untuk fan ini tergantung dimensi atau volume basementnya ya. Kalau basementnya besar ya fannya besar-besar, makanya perlu ruang. Tapi kalau basementnya kecil biasanya untuk fan yang ditaruh digantung di dak beton atau di balok aja sudah cukup. Oke, kembali ke duct hose tadi, air intake disalurkan melalui ducting, disedot oleh fan, disalurkan melalui juga exhaust air grill. Jadi yang warna biru ini lebih ke menyalurkan udara segar untuk adanya pertukaran udara, sementara yang warna orange itu untuk membuang atau menghirup udara Nah, bisa kita panas dan lihat asap dari pada kendaraan. Jadi diagram itu ataupun dalam sketsa diagram sistem sistem exhaust ventilasi ini pada bangunan di yang suatu sifatnya terpusat atau gedung sentral. ataupun eh, bangunan di mana ada beberapa contoh sistem ataupun diagram yang diterapkan dalam bangunan ini. Seperti contohnya di kamar mandi ataupun lantai-lantai atas di mana sistem ventilasi atau exhaust ini kita bisa tempatkan eh, di eh, plafon ya, di plafon lalu disedot hingga keluar bangunan, yang dimana ketika pengeluaran udaranya itu ada yang namanya exhaust fan. Itu kita bisa letakkan dimanapun sesuai dengan area yang memungkinkan untuk ditempatkan, seperti bisa di atas atau di atap gedung, lalu juga di dinding luar gedung, ataupun di permukaan lantai gedung yang pasti tempat itu bisa mengeluarkan udara yang ada di suatu gedung atau suatu bangunan gitu. Nah, ada perlakuan khusus di parkir atau basement, di mana perlu kita ketahui juga di basement itu pasti kurangnya sirkulasi udara. Nah, maka ada tambahan juga eh, yang namanya air intake atau duct house. Ini fungsinya untuk mengirim udara segar yang dari luar bangunan atau luar gedung untuk eh, bertukar gitu udaranya di basement. Ketika basement ini
menghisap udara ataupun asap dari kendaraan. Nah, di situ juga secara beriringan eh, dimasukkan pula udara ataupun oksigen yang ada di luar bangunan, sehingga terciptalah sirkulasi udara dengan baik. Seperti itu. Kalau kita lihat secara sederhana pada misalnya toilet publik, contohnya misalnya ini sebuah perkantoran atau mall, biasanya ada kamar mandi atau toilet perempuan, toilet laki-laki, ada pantry, maka pada ruang-ruangan yang memerlukan exhaust ya dia harus di plafonnya biasanya muncul ada exhaust air grill di antara lampu-lampu biasanya diletakkan secara merata tergantung kebutuhannya tadi misalnya area kamar mandi, pantry itu disalurkan melalui sebuah ducting menuju ke shaft ducting utama. Nah, biasanya dikumpulkan baru nanti ditarik ke atas tadi ke duct top floor gitu. Jadi ada vent utamanya. Begitupun toilet yang satunya atau kamar mandi satunya misalnya juga ada pantry itu juga disalurkan melalui ducting disedot masuk ke shaft ducting utama. Ini secara sederhana pada area toilet publik. Yang perlu diperhatikan ialah terkait exhaust ini pada area parkir atau basement, khususnya basement-basement yang ukurannya besar. Jadi kalau kita lihat ini struktur basementnya, misalnya ada kendaraan, nah kendaraan tadi menghasilkan kalor dan asap, itu akan disedot oleh exhaust air grill. Biasanya exhaust air grill ini terhubung dengan ducting. Ductingnya itu biasanya semakin jauh dari fan, dia semakin kecil, semakin mendekati fan, ukurannya akan semakin besar. Nah, ducting itu akan menyedot udara, menyalurkannya melalui exhaust fan, didorong, dihisap, lalu disalurkan ke duct hose di halaman. Nah, ini secara lebih detail dari gambar sebelumnya. Baru udara panas atau exhaust air-nya disalurkan. Nah, yang perlu diperhatikan ke sini ialah dalam merencanakan basement itu ialah ukuran ducting yang biasanya bervariasi ya, mulai dari 20 sampai 60 cm yang besar dan juga adanya mesin exhaust yang digantung di plat lantai. Jadi perlu diperhatikan dalam perencanaan clearance dari basement parkir itu sendiri, jangan sampai kendaraannya memiliki clearance yang terlalu rendah sehingga tidak ideal. Selain itu juga tadi di basement harus diperhatikan juga perputaran udaranya, maka perlu adanya duct hose untuk menghirup udara segar atau air intake dari fresh air, itu disalurkan juga melalui ducting. Cuma bedanya di sini ialah ada mesin fan juga sama seperti exhaust fan, cuma bedanya di sini menghirup dari luar ke dalam. Kalau yang tadi dari dalam keluar basement, kalau ini dari luar basement atau dari halaman ke dalam basement, dihirup melalui sebuah fan. Biasanya kalau fannya besar memerlukan ruang fan sendiri, kalau fannya kecil digantung di plat struktur di atasnya. Nah, dari sini disalurkan juga melalui ducting. Sama juga semakin mendekati mesin, maka ukuran ducting semakin besar, semakin jauh dari mesin semakin mengecil, udara disalurkan melalui exhaust air grill juga disalurkan ke basement, sehingga untuk aktivitas di basement ini tetap ada kenyamanan thermal karena udaranya berputar. Jadi udara panas dan asapnya dihirup keluar, tapi di satu sisi disalurkan juga fresh air atau udara segar dari halaman, sehingga nanti kalau kita merencanakan basement akan muncul duct house di halaman di sekitar proyek kita. Jadi itu sangat umum. Nah, ini seperti jelasnya gitu ya. Ketika kita merancang suatu bangunan di mana ada instalasi-instalasi pendukung seperti exhaust ini ada di dalam ruangan ataupun kayak kamar mandi, dapur, dan juga area parkir. Mungkin bisa kita lihat sebagai contohnya seperti berikut. Nah, untuk tadi kasusnya misalnya basementnya besar, biasanya ditambahkan didorong oleh jet fan. Jet fan itu biasanya digantung di plat atau di plat lantai struktur di atasnya. Nah, biasanya kalau dari jet fan itu hanya mendorong udara saja menuju ke ducting exhaust. Jadi untuk membantu supaya nanti ductingnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu panjang. Nah, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan basement ini ialah
terkait clearance ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa basement itu minimal clearance-nya adalah 2,25 meter, itu standar di Indonesia. Jadi jangan sampai kurang dari 2,25. Jadi harus diperhatikan perencanaan ducting-nya seperti apa. Dan juga kita juga tadi sudah info bahwa ducting ini di basement bervariasi ukurannya dari mulai 20 sampai 60 cm. Semakin dekat dengan fan atau mesinnya maka semakin besar sampai 60 cm, kadang bisa lebarnya tuh lebih dari 1 meter, jadi sangat besar pada area parkir. Sementara di parkir itu tidak hanya ada ducting, nanti ada pipa-pipa plumbing juga, seperti entah pipa air kotor, pipa air hujan, atau pipa-pipa untuk pemadam kebakaran. Jadi itu yang harus diperhatikan dalam perencanaan instalasi exhaust pada area basement. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada perlakuan khusus ya untuk area parkir sendiri, di mana ada yang namanya duct house, yang satu fungsinya untuk menghisap dari udara atau asap kotor, dan yang satu lagi intake air, itu fungsinya untuk menghasilkan udara segar yang dikirimkan ke area parkir. Jadi dalam area parkir ini ada pertukaran udara gitu yang baik itu. Nah, perlu diperhatikan juga saat merancang ducting ya, sebagai saluran pertukaran udara ini. Semakin mendekati mesin, semakin kecil dari volume ductingnya itu. Dan juga khusus intake itu ada yang namanya fan room. Itu fungsinya untuk menghasilkan dari saluran duct house ke area parkir atau basement untuk menyebarkan atau mengirimkan udara segar dari luar bangunan. Ke bagaimana cara kita menghitung kebutuhan ventilasi mekanis atau pertukaran udara per jam, khususnya pada ruang-ruang yang lebih mudah dihitungnya. Ruang-ruang yang kecil misalnya pada apartemen, misalnya contohnya kita dalam sebuah apartemen atau bisa juga digunakan untuk rumah tinggal memiliki kamar mandi atau juga memiliki dapur, maka di SNI nomor 6572 tahun 2001 tentang tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengondisian udara pada bangunan gedung sudah diatur kebutuhan ventilasi mekanis. Jadi kita lihat satuannya udara segar minimum, satuannya pertukaran udara per jam. Jadi kalau kita baca di yang diwarnai orange itu misalnya kamar mandi 10 pertukaran udara per jam, jadi maksudnya dalam 1 jam harus terjadi pertukaran udara sebanyak 10 kali, sedangkan di dapur harus terjadi pertukaran udara sebanyak 20 kali. Kenapa? Karena dapur itu tentunya karena ada aktivitas memasak ya, jadi kalornya lebih cepat meningkatnya. Jadi ini standar dari SNI-nya sudah ada. Lalu bagaimana cara kita menghitungnya? Kita coba dulu pelajari rumusnya dan standar-standarnya. Jadi untuk menghitung kapasitas exhaust fan ini terlebih dahulu kita harus mengetahui faktor apa saja dalam menentukan kapasitas exhaust fan. Pertama tentunya fungsi ruangan, tadi antara parkir, dapur atau kitchen, dan juga kamar mandi berbeda satuan atau exchange rate-nya. Terus juga volume ruangan, semakin besar volumenya tentunya semakin besar juga kapasitas exhaust fan-nya. Terus tadi ruangannya fungsinya apa, maka perputaran udara atau pertukaran udara yang diperlukan atau exchange rate-nya berapa kali per jam itu sesuaikan dengan fungsi ruangan. Kapasitas untuk exhaust ini ialah CMH atau cubic meter per hour. Untuk rumusnya bisa dilihat perhitungan kapasitas exhaust fan, CMH adalah volume ruang dikali air change hour. Jadi air change per hour itu ACH. Jadi CMH atau kubik meter hour merupakan kebutuhan sirkulasi udara dalam ruang. Volume ruangan seperti biasa, panjang kali lebar kali tinggi. Kalau ruangannya berplafon berarti tinggi plafon, volume yang dihitungnya. Terus ACH air change per hour, jadi pergantian udara per jam. Kita langsung masuk ke contoh kasus saja. Misalnya ada sebuah dapur atau kitchen memiliki ukuran panjang 4 meter, lebar 3 meter, dan tinggi plafon 3 meter. Maka kita langsung hitung volume ruangnya 4 kali 3 kali 3 ialah 36 meter kubik.
Terus air change per hour-nya ini karena tadi di SNI-nya dapur 20 kali per jam, maka kita langsung masukkan 20 kali. Langsung kita hitung saja, kita kalikan 36 kali 20 ialah 720 meter kubik per jam. Jadi itulah kebutuhan kapasitas exhaust dalam mendesain sebuah kitchen dengan panjang 4, lebar 3, tinggi plafon 3 meter. Jadi nanti kalau mencari exhaust tinggal cari misalnya merek tertentu dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan ruangnya. Nah, berikut juga ada perhitungan kapasitas dari exhaust fan atau eh, perhitungan dari kebutuhan sirkulasi udara dalam ruangan, di mana itu rumusnya ada CMH ya, yaitu kebutuhan sirkulasi udara dalam ruangan yang kita cari. Lalu juga ada volume ruangan yang dikali dari pergantian udara per jam atau air charge per hour. Jadi berikut ini adalah perhitungan ataupun rumus ketika kita akan menentukan kapasitas exhaust fan gitu. Ini ada contoh ketika dapur dihitung dari kapasitas exhaust fan-nya itu. Nah, mungkin kita bisa lihat contoh lain untuk menghitung suatu kapasitas sirkulasi udara dalam ruangan. Nah, untuk kamar mandi misalnya kamar mandinya ukurannya 3 meter, panjangnya lebarnya 2 meter dan tinggi plafonnya 2,5 meter. Nah, maka tinggal dihitung volume ruangannya berarti 3 kali 2 kali 2,5 yaitu 15 meter kubik. Nah, tadi berdasarkan SNI-nya air change per hour-nya itu 10 kali per jam. Langsung kita hitung tinggal 15 kali 10 yaitu 150 meter kubik per jam. Nah, sehingga kapasitas exhaust yang kita perlukan ialah 150 cmh. Nah, ini tinggal beli di distributor, misalnya merek tertentu. Tentunya tidak untuk beberapa merek mungkin belum tentu angkanya persis sama, tapi tinggal pendekatannya saja. Kalau bisa agak sedikit dilebihkan dari perhitungan ini. Misalnya ternyata di pasaran untuk kamar mandi adanya yang ukuran 200, ya nggak apa-apa pakai yang 200, itu juga tidak masalah. Tapi kalau ada yang mendekati, ya itu pilihan terbaik gitu. Itu terkait perhitungan kapasitas exhaust. Untuk instalasinya kita contoh sederhana saja pada apartemen, misalnya apartemen unit tipe studio. Misalnya ini denah apartemen tipe studio, ada satu kamar mandi dan ada pantry, pantry-nya kecil. Maka tentunya tadi sebagaimana informasi di awal yang diperlukan exhaust ialah di kamar mandi dan pantry. Dari kamar mandi tentunya nantinya ada di plafonnya exhaust ceiling fan untuk menghirup udara dan bau dan lembab dari kamar mandi serta uap air, dan juga dari pantry karena ada aktivitas memasak itu juga ada udara yang harus dihisap melalui exhaust ceiling fan disalurkan ke ducting. Ductingnya di sini berupa pipa PVC, biasanya pipa 4 in atau 10 cm. Jadi nanti di plafon atau di atas plafon kita ada pipa PVC. Kalau kita mendesain apartemen, disalurkan ke balkon biasanya dan dihembuskan atau dikeluarkan melalui exhaust air grill, biasanya dibuang ke balkon. Jadi nanti kalau misalnya apartemen itu di balkonnya akan ada grill pembuangan udara dari kamar mandi dan juga pantry. Nah, untuk contoh lain misalnya apartemen 2 kamar tidur atau 2 bedroom, biasanya tentunya ruangannya lebih besar, ada kamar mandi juga, ada pantry. Nah, alternatif lain ialah dengan adanya exhaust ceiling fan di kamar mandi dan area pantry memiliki pemisahan ducting sendiri-sendiri, jadi tidak berbarengan seperti yang unit studio sebelumnya. Jadi misalnya ini dari kamar mandi disalurkan ke ducting sendiri berupa pipa PVC juga 4 in, dan dari pantry juga disalurkan melalui pipa sendiri. Nah, ini sebenarnya alternatif yang lebih baik sehingga udaranya tidak tercampur dan nanti mesinnya bekerja masing-masing, disalurkan ke exhaust air grill ke balkon. Jadi ini alternatif lain. Kalau secara instalasi exhaust ini secara potongan, maka kita bisa lihat secara potongan ini, misalnya ada aktivitas dari pantry atau kitchen memasak, ada asap, ada bau, disalurkan melalui kitchen hood. Biasanya kitchen hood itu untuk menghirup atau menyedot udara panas dan bau dari asap, misalnya dari aktivitas memasak, melalui disalurkan ke exhaust ceiling fan, disalurkan ke ducting. Nah, ini juga sama, biasanya berupa pipa PVC 4 in. Nah, dan juga dari kamar mandi juga disalurkan ke disedot oleh exhaust ceiling fan,
langsung masuk ke ducting disalurkan ke balkon. Nah, itu di balkonnya exhaust air grill. Jadi kalau secara potongan kurang lebih seperti ini. Nah, yang harus diperhatikan dalam perencanaan exhaust ini ialah misalnya pada ruang-ruang tertutup seperti kamar mandi, misalnya ada dindingnya, maka sebaiknya pada pintu atau perencanaan pintunya ditambahkan atau disediakan grill untuk air intake. Air intake ini untuk menyedot udara segar sehingga pertukaran udaranya terjadi dengan baik. Jadi ada udara yang disedot oleh exhaust, tapi ada juga udara masuk dari grill di bawah pintu, biasanya air intake. Nah, untuk ruang-ruang yang terbuka tentunya tidak memerlukan air intake seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya, ketika instalasi ini bekerja, di mana di dapur ada yang namanya kitchen hood. Itu untuk menghirup udara yang ada di dapur yang berasal dari eh, tempat masak ataupun dari eh, sumbernya itu eh, ya tempat masak yang sedang bekerja gitu, seperti kompor dan lain-lain. Nah, ketika di dapur ini kitchen hood ini bekerja, lalu masuk ke dalam exhaust ceiling fan yang nanti disalurkan oleh pipa. Pipa lalu juga saat di kamar mandi. Nah, di kamar mandi pun ada yang namanya exhaust fan, lalu disalurkan juga ke pipa yang eh, setelahnya itu pipanya akan disedot oleh air grill yang biasanya ditempatkan di luar ruangan atau luar bangunan seperti balkon, lalu halaman, dan lain-lain. Jadi ini catatannya, grill pada pintu ini menjadi penting khususnya pada kamar mandi sebagai supply fresh air atau air intake. Nah, ada catatan juga nih dari ruangan tertutup atau kamar mandi harus memiliki grill sebagai supply fresh air atau air intake, di mana untuk eh, mensuplai udara segar dari luar bangunan ke dalam ruangan tersebut. Nah, yang harus diperhatikan dalam perencanaan exhaust ini ialah ketinggian plafon yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena di atas plafon itu akan adanya ducting berupa pipa PVC dan tentunya mesin dari exhaust ceiling fan itu sendiri. Jadi harus diperhatikan, misalnya pipa PVC-nya 4 in atau 10 cm, terus ceiling fan atau mesinnya itu 10 cm, berarti kurang lebih 20 atau 30 cm, dan juga ada balok di struktur atasnya. Jadi harus diperhatikan dalam merencanakan tinggi plafon. Nah, biasanya juga untuk mensiasatinya, kalau kita lihat di denah tadi, si pipa-pipa ini didesain atau dipepetin ke sisi samping mendekati dinding, sehingga nanti yang diolah ialah permainan plafonnya. Jadi plafonnya pada area yang tidak ada ducting atau pipa PVC ini bisa tinggi, tapi pada area ducting Nah, dalam menentukan ataupun merancang suatu eh, ideal interior ruangan juga ini berpengaruh gitu ya, terutama pada plafon, di mana yang perlu kita perhatikannya itu ketika ada ducting, lalu juga exhaust fan yang mempengaruhi ketinggian dari suatu ruangan, yang dimana itu pun harus diperhatikan eh, baiknya tinggi plafon dan juga eh, ideal suatu ruangan itu perlu dipertimbangkan dan juga eh, perlu diperhatikan gitu. Jangan sampai kita merancang atau menempatkan pipa atau ducting itu terlalu rendah, yang dimana eh, nantinya ketika kita melakukan suatu kegiatan ataupun beraktivitas itu tidak nyaman dan juga banyak gangguan gitu. itu bisa diturunkan atau drop ceiling. Itu mengenai instalasi exhaust pada unit apartemen contohnya.
Terakhir kesimpulannya bagaimana kita sebagai arsitek dalam perencanaan arsitektur terkait menyikapi dengan adanya ventilasi mekanis ini. Yang pertama ialah perlu diperhatikan fungsi bangunannya apa untuk menentukan sistem apa yang akan kita gunakan dalam ventilasi mekanis ini, apakah sentral atau split. Misalnya kalau apartemen tentunya split, masing-masing unit punya sistem ventilasi mekanis sendiri, tapi kalau perkantoran pada umumnya sentral. Terus juga kapasitas exhaust ditentukan dengan apa fungsi ruangannya dan volumenya bagaimana. Tentunya semakin besar volume ruangan, kapasitas exhaust atau mesin fan-nya akan semakin besar. Makanya tadi di parkir itu ada ruang fan yang besar karena volume ruangannya kadang besar. Terus perlu diperhatikan juga dalam mendesain plafon adanya exhaust air grill yang biasanya selain lampu ada juga nanti pipa-pipa sprinkler, ada alat elektrikal dan lain sebagainya. Ada juga pada kitchen dan kamar mandi itu adanya exhaust air grill di plafon. Kita harus perhatikan penataannya dan juga adanya ducting atau pipa udara pada ruang antara plafon. Itu biasanya yaitu tadi yang sudah dibicarakan, ditentukan ketinggian plafon dan harus diperhatikan ukuran pipa dan balok-balok di atasnya. Dan juga pada parkir terkait ukuran ducting, di mana ducting di parkiran itu bisa sampai 60 sentian gitu yang paling besar, sampai yang paling kecil ya 20 senti. Dan yang terakhir ialah adanya perencanaan menyediakan ruang fan pada area parkir, khususnya area parkir basement yang besar. Dan harus diperhatikan juga penempatan duck house pada area halaman. Jadi jangan heran dalam perencanaan bangunan high rise yang punya basement parkir nanti akan ada tonggolan-tonggolan berupa duct hose itu untuk pembuangan udara exhaust dari basement dan juga untuk fresh air air intake untuk suplai udara pada area parkir khususnya yang memiliki basement. Demikian materi singkat. Nah, bisa disimpulkan juga dari uh, video yang telah disaksikan gitu ya, di mana dalam perencanaan atau perancangan suatu arsitektur bangunan itu ketika kita menempatkan sistem ventilasi ataupun exhaust perlu diperhatikan yang pertama dari fungsi bangunan. Apakah exhaust exhaust ini eh, akan ditentukan sistemnya sentral atau split gitu. Lalu dari fungsi dan volume ruang itu yang outputnya nanti menentukan kapasitas exhaustnya. Apakah perlu yang kapasitas besar ataupun kecil. Lalu yang perlu diperhatikan juga pada area plafon itu mempengaruhi dari suatu interior yang dimana kan ada exhaust air grill ataupun dari eh, ducting itu yang mempengaruhi ketinggian dari suatu ruangan yang mempengaruhi eh, idealnya ruangan itu seperti apa. Dan juga ada eh, ducting atau pipa udara itu untuk menyalurkan udara yang ada di dalam ruangan ke luar ruangan atau yang dari luar ruangan untuk mengirimkan udara segar ke dalam ruangan. Lalu ada ruang fan dan duct house, di mana ini eh, sangat penting ya, apalagi di area parkir atau basement. Yang tadi sudah dijelaskan juga di basement itu adanya pertukaran udara yang signifikan membuat basement itu jadi eh, bagus gitu sirkulasinya dan tidak pengap lah gitu. Yang perlu kita ketahui juga dalam basement itu kan eh, kecil ataupun jarang gitu seperti jendela ataupun ventilasi yang eh, manual kayak gitu. Nah, eh, setelah saya menonton video tersebut, ada beberapa hal yang eh, penting gitu untuk diperhatikan dalam menentukan sistem exhaust pada bangunan tinggi. Yang pertama dari sistem exhaust atau ventilasi mekanis pada suatu bangunan itu merupakan bagian yang penting dari tata udara gedung. Ini adalah
sistem yang dirancang untuk mengatur aliran udara di dalam gedung atau suatu bangunan, termasuk pengeluaran air, maaf, pengeluaran udara kotor, dan pemasukan udara segar. Adapun beberapa komponen atau prinsip dari sistem exhaust dalam tata udara gedung atau bangunan. Yang pertama dari ventilasi mekanis. Mekanis atau ventilasi ini atau sistem ini menggunakan peralatan mekanis seperti kipas untuk menggerakkan udara melalui saluran ventilasi dan ventilasi bangunan. Lalu sistem permunian udara dari beberapa bangunan tinggi memiliki sistem pemurnian udara yang bertujuan untuk menyaring partikel-partikel udara yang tidak diinginkan, seperti debu, polutan udara, ataupun bakteri-bakteri sebelum udara tersebut disalurkan kembali ke dalam ruangan. Lalu, regulasi tekanan dalam sistem exhaust juga harus dirancang untuk mempertahankan tekanan yang tepat di dalam gedung. Ini penting untuk memastikan bahwa udara bersih dapat masuk tanpa terjadinya kebocoran atau masalah tekanan berlebih. Lalu kualitas udara dalam ruangan juga itu harus diatur sehingga tetap mempertahankan kualitas udara yang baik di dalam ruangan. Lalu ada eh, yang namanya tadi kapasitas exhaust atau untuk menentukan seberapa eh, banyaknya kapasitas keperluan dari suatu ruangan untuk sistem ventilasi mekanis ini, yang dimana mempengaruhi kehematan energi. Jadi desain sistem exhaust ini harus diperhitungkan secara ideal. eh Lalu juga ada, jangan dilupakan gitu ya, pemeliharaan yang rutin. Untuk melakukan pemeliharaan rutin ini, terdapat sistem exhaust untuk memastikan kinerjanya tetap optimal gitu. Dan juga eh, patuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dalam standar keselamatan yang berlaku serta memperhitungkan faktor lingkungan sekitarnya. Lalu juga tadi sempat disampaikan mengenai dapur udara. Biasanya di dalam bangunan atau gedung itu terdapat area yang disebut dapur udara. Ini adalah tempat yang dimana dapur udara dari ruangan atau ruang dalam disirkulasikan dan didinginkan, kemudian didistribusikan ke ruangan. Artinya ini air intake gitu ya, di mana tadi sudah dijelaskan juga ketika ada udara kotor yang dikeluarkan ke eh, ruangan ataupun dari ruangan yang dikeluarkan keluar gedung, itu dimasukkannya pula eh, udara segar dari luar ruangan, dari alam secara murni gitu ke dalam ruangan itu sendiri, supaya ada sirkulasi atau pertukaran udara yang baik gitu. Nah, lalu juga eh, intinya penting dalam menentukan sistem ventilasi ini untuk eh, adanya sistem yang baik, terutama dalam pertukaran udara di suatu ruangan atau suatu bangunan gitu. Dan juga penting untuk memahami bahwa setiap bangunan mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda-beda tergantung pada penggunaan lokasi dan juga desain. Jadi oleh karena itu sistem exhaust ini dalam tata udara ruangan ataupun gedung harus dirancang secara khusus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik gedung tersebut. Mungkin itu yang bisa disimpulkan dari video pematerian sistem exhaust atau ventilasi mekanis dalam suatu gedung. Cukup
menarik dan juga perlu kita pelajari gitu secara mendalam, di mana ini adalah submateri yang berguna gitu untuk menentukan sistem sirkulasi udara atau sistem ventilasi mekanis gitu yang disebut exhaust, terutama dalam rancangan suatu bangunan, terutama gedung gitu. Mungkin cukup dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.